Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online GBI Sentral Citra Grand. Kita percaya bahwa Allah hadir di ibadah kita ini. Dan marilah kita sungguh-sungguh dalam beribadah dengan mengikuti beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama, pastikan kita sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi sebagaimana layaknya kita beribadah di gereja. Yang kedua, pastikan selama ibadah berlangsung tidak ada yang melakukan aktivitas lain seperti makan, minum, dan mungkin hal-hal yang lain. Yang ketiga, ikutilah ibadah dengan antusias lewat pujian dan penyembahan sebagaimana layaknya di gereja. Yang keempat, pastikan kita memiliki jaringan internet atau kuota yang cukup agar kita bisa mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir, pastikanlah kita bisa mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan antusias sampai kita menerima berkat. Demikianlah aturan-aturan yang bisa kita ikuti selama beribadah online supaya kita bisa fokus menyembah Tuhan dan lebih lagi di dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya yakin kita semua dalam kondisi yang luar biasa di dalam Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan Allah kita yang luar biasa, amin. Kita mau bersyukur buat keberadaan kita hari ini. Kalau kita ada itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Amin. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku.
sampai selama-lamanya. Kami buka ibadah ini di dalam satu nama, Yesus Kristus. Bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau bersuka cita buat Tuhan hari ini, amin. Mari kita naikkan pujian dengan segenap hati kita. Haleluya. Kita semua berkumpul di dalam kasih-Nya. Mari kita nyatakan lewat pujian. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Katakan kanan kiri kita, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari nikmati hadirat Allah lewat puji-pujian. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, asik, come on. Kita bersaudara, yes. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi nyatakan, dalam Yesus, yes, amin. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita saat ini izinkan Tuhan untuk melawat kita, melawat keluarga kita lewat firman-Nya. Biar lewat firman-Nya, keluarga kita dipulihkan, keluarga kita diubahkan sesuai dengan rencana Tuhan, amin.
Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Thank you Lord Jesus. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kembali kita berjumpa dalam kasih Kristus. Hari ini kita beribadah dan saya percaya berkat ibadah akan menjadi kekuatan kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa supaya firman hari ini menjadi kekuatan kita menjalani kehidupan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh beribadah kepadamu. Dan sekarang tibalah waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang hidup, yang hebat, yang luar biasa itu yang kami dengar mewarnai hidup kami. Sehingga di dalamnya iman kami terus bertumbuh. Kami boleh kuat kokoh di dalam Tuhan dalam berbagai macam pergumulan. Roh Kudus berkati pemberitaan firman hari ini, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hari ini tema khotbah saya berkaitan dengan membangun sebuah kekuatan
di dalam keluarga. Ada satu statement yang sering kali muncul dan kita dengar bahwa kalau gereja mau kuat, dimulai oleh keluarga yang kuat. Kalau masyarakat mau kuat, dimulai oleh keluarga dan gereja yang kuat. Dan kalau bangsa ini mau kuat, dimulailah dengan setiap keluarga, setiap komunitas dan masyarakat yang kuat menciptakan bangsa yang kuat. Kenapa kita perlu memperkokoh keluarga kita? Alasan yang pertama, karena memang banyaknya pergumulan, seringkali dengan keluarga lah kita bisa mencari jalan keluar. Alasan yang kedua tentunya kalau keluarga kita bersatu, Allah hadir, kita sanggup mencari jalan keluar itu. Tapi yang jadi persoalan adalah banyak keluarga yang tidak sanggup menghadapi berbagai macam pergumulan dan menjadi lemah, dan pada akhirnya keluarga berantakan dan hancur karena sebuah pergumulan. Mari saja Bapak Ibu melihat apa yang saya terangkan hari ini. Perlunya kita membangun sebuah kekuatan di tengah-tengah rumah tangga kita. Mari lihat gambar yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu pada hari ini. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi kepada kita semua hari ini. Kalau seandainya saya atau saudara menikah di usia 30 tahun dan Tuhan izinkan saya menjalani kehidupan dan mengakhiri hidup ini di saat umur 70 tahun. Saya menikah 30 tahun, usia 30 tahun, dan mengakhiri hidup saya 70 tahun. Itu artinya bagi saya, bagi saudara, menjalani rumah tangga itu kurang lebih 40 tahun. Mari kita pahami ini. Pada waktu kita menjalani rumah tangga 40 tahun ini, di sini ada banyak berkat-berkat Tuhan. Macam-macam berkatnya. Ada anak yang lahir di tengah-tengah rumah tangga kita, ada bisnis yang diberkati, ada karir yang hebat, ada pendidikan yang luar biasa, anak-anak menjadi pintar. Ada berkat-berkat yang hebat. Selama kita hidup berkeluarga 40 tahun. Tetapi juga jangan salah, bahwa pada waktu kita menjalani kehidupan berkeluarga 40 tahun, akan muncul goncangan-goncangan di tengah-tengah rumah tangga. Mulai muncul konflik. Di tengah rumah tangga. Mulai bisnis tergoncangkan. Mulai anak-anak yang kita besarkan mulai bermasalah. Tantangan lingkungan yang semakin hebat. Tantangan dosa yang semakin kuat. Keinginan hidup yang semakin kuat. Perhatikan baik-baik, ini penting kita pahami. Kelelahan hidup yang semakin besar. Kebutuhan hidup semakin besar. Seringkali kekuatan kita semakin mengecil karena bertambahnya usia kita bagi seorang bapak. Beban hidup bukan tambah ringan tetapi tambah hari, tambah tahun, tambah tinggi. Dengan berjalannya sebuah kehidupan tentunya biaya kehidupan semakin naik semakin tinggi. Dan tidak sedikit karena berkat yang banyak juga orang bisa tinggalkan Tuhan. Karena lewat berkat orang mengerti bersyukur. Tapi lewat berkat juga orang bisa berfoya-foya dan menikmati segala keangkuhan hidup. Dan keinginan daging. Jadi banyak pergumulan. Begitu hebat, begitu berat. 40 tahun membangun sebuah rumah tangga bukanlah sesuatu yang gampang. Waktunya sangat panjang.
Pergumulan setiap hari silih berganti. Setiap tahun silih berganti. Beban berat ada saja seolah-olah tidak pernah berhenti. Sekalipun ada berkat juga setiap hari bagi kita. Kita harus jujur Bapak Ibu. Bahkan ada orang yang baru menikah setahun sudah ribut, cekcok, ada masalah dan lain sebagainya. Bertengkar dan tidak tinggal satu rumah. Atau kalau satu rumah juga tidak ada komunikasi yang baik. Ada banyak pergumulan, tantangan begitu hebat. Datang di tengah-tengah keluarga kita selama kita bangun rumah tangga ini. Ini kenyataan hidup. Dan kita akan digoncangkan. Kita akan diperhadapkan dengan goncangan-goncangan di tengah-tengah keluarga ini. Selama kita bangun rumah tangga sampai kita mengakhiri kehidupan. Dan itu tidak gampang. Seumpama begini Bapak Ibu, saya boleh gambarkan selanjutnya ya. Seolah-olah ini lautan dan ini adalah kapal yang sedang berlayar. Dan ini anggap aja keluarga. Bapak Ibu rekan-rekan yang Tuhan kasihi, siap tidak siap, suka tidak suka, setiap kapal atau perahu apapun namanya, kalau sudah masuk ke tengah lautan dan meninggalkan pantai, pasti yang dihadapi adalah gelombang. Dan gelombang ini pun datang tiba-tiba. Yang pertama. Yang kedua, kita menghadapi yang namanya badai, angin. Angin yang besar. Ada kalanya gelombang bersama angin. Datang bersama-sama menerpa perahu ini. Itu kehidupan. Seringkali muncul kegelapan terjadi di atas awan, di atas perahu kita. Saudara bisa bayangkan kalau kita sedang berlayar dengan perahu atau kapal, gelombang besar terjadi, menghantam badai, menghantam perahu ini. Bahkan kadang-kadang airnya pun bisa masuk ke dalam perahu. Ditambah angin yang kencang, angin yang sakal, situasi gelap. Bukankah ini yang sedang dihadapi oleh banyak orang? Sebelum COVID saja pergumulan sudah berat, apalagi ditambah COVID. Suka nggak suka ini kehidupan kita jalani. Selama waktu kita ada di dalam dunia, tadi sudah saya gambarkan. Kalau waktu kita berumah tangga 40 tahun, 40 tahun kita jalani. Ada kesukaan, ada sukses, ada berkat, ada promosi, tetapi juga ada tantangan pergumulan yang hebat. Ada kalanya tenang, tapi ada kalanya badai. Ini kehidupan. Nah, hari ini kita mau belajar bersama bagaimana caranya supaya bahtera rumah tangga kita kuat. Supaya selama 40 tahun kita menjalani kehidupan berumah tangga ini tetap kokoh apapun pergumulannya. Bagaimana kita supaya anak-anak Tuhan apapun tantangannya tetap hebat. Dan pada akhirnya kita bisa menghantarkan keluarga ke tepi pantai berikutnya dengan selamat dan damai sekalipun banyak pergumulan. Mari kita lihat firman Tuhan hari ini. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, ayat yang sering kali kita baca. Alkitab memberikan pemahaman tentang bagaimana orang-orang percaya sesungguhnya, seharusnya membangun sebuah kehidupan. Saya percaya setiap orang yang belum menikah pengen membangun rumah tangga atau menikah. Tapi persoalannya adalah di atas dasar apakah, dibangun di atas dasar apakah, sehingga rumah tangga nanti akan kuat sekalipun banyak pergumulan. Mari kita lihat. Matius 7 ayat yang ke-24.
Ayat yang sering kali kita baca bersama-sama. Dua macam dasar setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara yang Tuhan kasih, Alkitab berkata, di atas dasar apakah kita membangun rumah tangga kita? Kalau kita membangun rumah tangga kita di atas dasar yang salah, di atas dasar pasir, banjir datang, hancurlah rumah tangga itu atau rumah itu. Tetapi kalau dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu firman Allah, Yesus Kristus, Alkitab katakan sekalipun hujan datang, banjir melandanya, Alkitab berkata rumah itu tetap berdiri kokoh. Kenapa? Karena didirikan di atas dasar yang kokoh, yaitu firman Allah. Saudara yang Tuhan kasihi, tidak cukup membangun rumah tangga dasarnya cinta. Tidak cukup membangun rumah tangga dasarnya harta. Tidak cukup juga membangun rumah tangga dasarnya restu orang tua. Membangun rumah tangga yang mau kuat, kokoh, bangunlah di atas dasar batu karang, yaitu firman yang hidup. Sangatlah salah dan sangatlah berbahaya kalau kita membangun dasar yang salah atas rumah tangga kita. Sekali lagi saya mau sampaikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membangun rumah tangga di usia 30 tahun, dan Tuhan izinkan Bapak Ibu nanti meninggal umur 70 tahun, itu berarti ada waktu 40 tahun. Kita mengarungi samudra kehidupan dengan badai topan angin yang kencang. Pergumulan itu bisa datang dari dalam rumah tangga sendiri ataupun dari luar. Itu sebabnya hari ini saya mau sampaikan sekali lagi, bahwa dasar yang kokoh membuat rumah tangga kita tetap kokoh sekalipun badai topan datang menerpa rumah tangga kita. Saudara, saya mencoba memikirkan begini. Pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini atau pergumulan selama ini sebenarnya ingin menguji kita. Selama ini kita membangun rumah tangga itu dasarnya apa? Kan begitu, saudara. Jadi pergumulan hari-hari ini yang kita hadapi dan sekarang mari lihat rumah tangga kita masing-masing. Adakah mulai rumah tangga kita tergoncangkan dan kita mulai kebingungan? Atau kita tetap kuat dan kokoh dan tidak tergoncangkan? Menurut saya, pergumulan hari-hari termasuk COVID yang sedang melanda Indonesia dan dunia ini menguji apakah selama ini rumah tangga kita dasarnya benar atau tidak. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, yang pertama yang perlu kita pikirkan bagi Anda yang ingin membangun rumah tangga atau yang sedang menjalani tugas membangun sebuah rumah tangga hari-hari kita. Mari kita mendasari semua rumah tangga kita berdasarkan firman Tuhan. Maka Anda akan kokoh dan kuat dan tidak akan mengalami kerusakan yang fatal. Bahkan tetap kokoh di dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya rumah tangga kita tetap kuat di saat menghadapi berbagai macam pergumulan. Yang kedua, dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ada sebuah kisah yang menarik. Setelah Yesus sampai ke Kapernaum, seorang perwira Kapernaum berkata,
Yesus datanglah ke rumah kami dan tolonglah anak kami. Dan pada akhirnya seorang perwira Kapernaum itu mengalami berkat. Guncangan jiwanya, guncangan rumah tangganya bisa terselesaikan. Yang kedua, supaya rumah tangga kita hebat dan tetap kuat dalam berbagai macam pergumulan goncangkan, hadirkan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga saudara-saudara. Mari lihat Alkitab dalam sejarah yang hebat dan luar biasa. Alkitab memberikan kisah-kisah yang menarik. Kehadiran Allah, kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah umatnya selalu membawa berkat dan meneduhkan setiap goncangan yang terjadi. Peristiwa perkawinan di Kana. Ada goncangan dalam peristiwa perkawinan itu. Tetapi dengan kehadiran Kristus di tengah-tengah pesta itu, maka goncangan itu reda dan pada akhirnya sukacita terus melimpah. Pada waktu murid-murid Yesus berlayar dan badai pun datang menerpanya. Gelombang pun datang menerpanya dan mereka takut dan seolah-olah dia berkata, binasalah kita. Tapi Yesus hadir di antara mereka. Alkitab berkata apa? Danau pun menjadi teduh dan mereka selamat. Bapak Ibu, dalam kitab Yohanes pasal 11, goncangan jiwa terjadi kepada Marta dan Maria di saat Lazarus saudaranya meninggal. Kesedihan terjadi. Tetapi di saat Yesus hadir di tengah-tengah keluarga Lazarus, Marta dan Maria, maka yang terjadi adalah sukacita dan damai sejahtera. Dan guncangan itu menjadi teduh. Jadi sekali lagi, kalau keluarga kita mau kuat, menjalani hidup keluarga terus mau kuat dan kuat dan kuat. Selain mendasari rumah tangga kita di atas firman, perhatikan baik-baik, hadirkan Kristus tengah-tengah rumah tanggamu. Karena Kristuslah menguatkan rumah tanggamu. Kristuslah memberikan hikmat buat rumah tanggamu. Kristuslah yang menghibur di rumah tanggamu. Kalau Kristus hadir dan membuka jalan di saat tiada jalan, itu Kristus Tuhan kita. Kristus kalau diundang ke rumah tangga kita, dia bukan pribadi yang bengong dan cuek dan masa bodoh. Tidak. Dia selalu muncul belas kasihan dan selalu ingin menolong orang-orang pilihannya. Karena itu tempatkan Kristus hadir dalam rumah tangga Anda. Posisikan dia di rumah tanggamu. Maka rumah tanggamu akan kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, lewat renungan firman hari ini, supaya kita kuat menjalani kehidupan bersama keluarga, undanglah keluargamu di tengah-tengah rumah tanggamu. Yang ketiga, yang perlu kita pahami supaya keluarga kita kuat di dalam Tuhan, saudara yang Tuhan kasih, mari belajar kepada Rasul Paulus menasihati Timotius. Kitab Timotius pasal yang keempat, 1 Timotius pasal yang keempat. Kitab 1 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Perhatikan baik-baik. Ibadah itu mengandung janji. Janji apa? Janji berkat, janji kekuatan, janji kemuliaan.
Untuk kapan? Untuk hari ini. Selama kita hidup, untuk hari ini, selama kita menjalani rumah tangga kita, untuk hari ini, di saat kita menghadapi pergumulan, maka ibadah itu membawa berkat yang luar biasa. Saudara yang Tuhan kasihi, mari belajar kepada yang namanya Abram. Di dalam kitab Kejadian pasal 12, pasal 13, Alkitab berkata, ini kekuatan Abram nih. Membangun rumah tangga dan mengerti kehendak Allah. Alkitab berkata setiap Abraham pindah dari satu tempat ke tempat lain, dia selalu, Alkitab berkata apa? Dia membuka kemah, tempat tinggalnya, dan membuka misbah, memanggil nama Tuhan. Itu hebatnya Abraham. Abraham keluarganya menjadi kuat. Abraham juga menghadapi berbagai macam pergumulan, tantangan hidup yang berat. Badai sangat berat dihadapi oleh keluarga Abraham. Tapi Abraham tetap kuat karena Abraham punya pola yang hebat. Kemanapun Abraham pergi, dia membuka kemah sekaligus membuka mezbah dan memanggil nama Tuhan. Perhatikan pada pasal 15. Abraham membuka mezbah dan membuat persembahan bagi Allah di sorga. Makanya dia kuat. Perhatikan nasihat Rasul Paulus hari ini. Kalau keluargamu pengen kuat, bukalah mezbah, beribadahlah kepada Allah. Bawalah semua keluargamu jumpa dengan Kristus dalam sebuah ibadah. Karena ibadah mengandung janji untuk hari ini. Janji apakah? Janji berkat kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu, pada waktu kita beribadah, minimal ada 3 berkat yang hebat. Yang pertama, berkat firman Allah. Kita dinasihati, kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita disembuhkan. Yang kedua, berkat yang kedua, bahwa kita diberkati oleh pujian penyembahan kita. Alkitab berkata Allah hadir di atas pujian orang-orang percaya. Dan di atas pujian itu terjadi mujizat yang hebat, Alkitab berkata. Yang ketiga, pada waktu kita beribadah, kita boleh bersekutu sesama keluarga, sesama jemaat. Kita ketemu saling menguatkan, meneguhkan, memberkati. Itulah nilai sebuah ibadah. Karena itu penulis kitab Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, jangan tinggalkan persekutuan peribadahmu, sebab di dalamnya ada janji yang sangat hebat. Orang yang setia beribadah, dia akan kuat. Tetapi orang yang meninggalkan persekutuan dengan Allah, dia akan menjadi lemah dan akan jatuh. Yesua berkata, aku dan seisi rumah tanggaku, aku hanya mau beribadah kepada Allah Israel saja. Dia yang telah membuat aku menjadi seperti ini. Dan sampai masa tuaku membangun rumah tangga, aku hanya beribadah kepada Allah Israel saja. Saudara yang Tuhan kasih, letak kekuatan kita di saat kita bersekutu bersama-sama dengan Allah dalam ibadah. Walaupun hari ini kita masih ibadah dalam bentuk online, lewat media. Jangan ada seorang pun yang tidak punya gairah beribadah. Sebab ibadah itu mengandung janji hari ini untuk yang akan datang. Saya berdoa dan berharap supaya rumah tangga kita yang kita jalani yang panjang ini Bapak Ibu, dibangun di atas dasar firman Allah yang kuat, atas kebenaran firman Allah. Saya percaya, mari kita kembali kepada materi saya di papan tulis. Saya percaya, mari kita lihat yang tadi. Saya percaya sekalipun waktunya panjang, 40 tahun contohnya kita membangun rumah tangga. Tapi kalau dasarnya adalah firman,
dasarnya kehadiran Allah, dan dasarnya ibadah, maka rumah tangga kita akan tetap kokoh. Sekalipun banyak badai, banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak masalah, tetapi ini yang akan mengkokohkan, menguatkan keluarga kita, orang-orang percaya. Gemarlah dengan firman. Dasarkanlah rumah tangga kita dengan firman. Karena ini tidak pernah berubah, kekal selama-lamanya. Hadirkanlah Tuhan di tengah-tengah rumah tangga. Karena kehadiran Tuhan selalu menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dan kekuatan kita. Dan jangan lupa terus beribadah kepada Allah. Karena ini berkatnya sangat hebat dan luar biasa. Untuk hari ini di rumah tangga kita. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya berharap 3 hal penting ini memperkokoh rumah tangga kita. Amin. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Engkaulah kekuatanku Tuhan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi, Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku takkan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami, yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Biar musik pelan-pelan saja. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, engkau yang sedang membangun rumah tanggamu, atau engkau yang akan membangun rumah tanggamu, jangan kau hanya membayangkan bahwa rumah tangga itu tanpa sebuah masalah. Pada waktu kita melepaskan perahu rumah tangga kita dari pantai ke tengah lautan, kita nggak tahu badai yang terjadi. Angin sakalkah, atau gelap gulita, ataukah bahaya yang lain. Tetapi Alkitab berkata, kalau kau mendasari rumah tanggamu di atas firman yang hidup, sekalipun badai melanda hidup dan rumah tanggamu, kau akan kuat. Kehadiran Kristus cukup bagi kita tengah-tengah rumah tangga kita.
pegang kekuatan ibadah di tengah-tengah rumah tanggamu supaya engkau tetap kuat. Jangan biarkan rumah tanggamu hancur dan pecah karena pergumulan. Tuhan mau keluargamu diberkati, dikuatkan dan diteguhkan. Kau boleh angkat tangan di hadapan Tuhan hari ini. Aku mau berdoa secara khusus buat rumah tanggamu. Bapa, Engkau memberkati setiap rumah tangga yang sedang kami jalani hari-hari ini. Ampuni kami kalau kami salah mendasari rumah tangga kami. Ampuni kami kalau kami salah menghadirkan bukan Kristus tengah-tengah rumah tangga kami. Ampuni kami kalau kami tidak bergairah dengan ibadah di tengah-tengah rumah tangga kami. Ampuni kami. Dan biar hari ini Tuhan, kami menghadirkan firman yang kuat, hidup dan berkuasa itu. Kami menghadirkan Engkau di tengah-tengah rumah tangga kami. Dan kami keluarga yang beribadah kepada Bapa di sorga. Mari berkati kami. Tidak ada kekuatan yang sehebat kekuatan kehadiran-Mu dan firman-Mu dan beribadah kepada-Mu. Buat kami sadar hari ini, berkati rumah tangga kami. Kami tetap kokoh dan kuat. Sekalipun badai topan menerjang hidup kami, keluarga kami. Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Turunkan tangan saudara. Ingat baik-baik. Dunia sedang menggoncangkan kita, setiap rumah tangga. Alkitab berkata, yang dibangun di atas dasar yang benar, yaitu firman Allah, tidak akan pernah roboh dan dilanda kerugian. Kau akan tetap diberkati oleh Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman hari ini. Aku bersyukur Allah mengajar kami. Kami setiap keluarga diberkati, semakin kokoh dan semakin hebat, kuat dalam pergumulan menghadapi tantangan hidup di dunia ini. Terima kasih buat firman hari ini. Dalam nama Yesus aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan sepekan gereja kita. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah bergabung bersama-sama dalam ibadah online ini. Kiranya melalui ibadah ini kita semakin diberkati dan kita semakin antusias dalam mencari wajah Tuhan. Selanjutnya kami mengundang seluruh jemaat untuk bergabung bersama-sama dalam komsel online yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat via aplikasi Zoom. Kami juga mengundang seluruh jemaat untuk bergabung dalam doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui aplikasi Zoom. Mari bergabung bersama-sama, kita menambah keintiman kita dengan Tuhan dan kita mempererat tali persaudaraan kita lewat setiap kegiatan yang ada. Selanjutnya kami juga mengundang seluruh anak-anak muda untuk bergabung dalam ibadah Youth yang diadakan setiap hari Minggu pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat melalui aplikasi Zoom. Jangan lewatkan kesempatan ini, kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikan persembahannya melalui nomor rekening yang tertera pada layar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Yang terakhir, kami tetap menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada, baik itu berada di rumah masing-masing ataupun berada di tempat umum. Mari kita membantu pemerintah untuk mengurangi dampak penyebaran COVID-19 ini. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dan saya berdoa supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita dengan nyanyi satu lagu rapnya saja. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami
Engkau segalanya. Sekali lagi, bagi kami Engkau segalanya. Kami bersyukur kami boleh beribadah bersama keluarga kami hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati setiap rumah tangga keluarga kami. Kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih buat firman yang hidup, buat ibadah hari ini. Kami bersyukur, bagimu pujian, hormat, kemuliaan selama-lamanya. Kami terus menyerahkan kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu dan rekan-rekan saudaraku yang mendengar firman hari ini. Semua diberkati oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan hebat. Dan tangan yang kuatlah yang menopang kami setiap pribadi lepas pribadi dalam setiap rumah tangga kami. Kami berdoa buat bangsa kami. Terus kami memohon kepadamu anugerah kemurahan Tuhan atas bangsa kami, atas Indonesia, atas pemimpin negeri kami, atas ekonomi, politik, budaya, sosial bangsa kami, atas keamanan bangsa kami. Kami berdoa tangan Tuhan yang hebatlah yang memberkati negeri kami. Dan Tuhanlah yang akan menjauhkan dari mara bahaya pandemi ini atas bangsa kami. Kami hanya percaya tangan Tuhan yang menolong negeri kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengakhiri ibadah kami hari ini dan kami percaya Tuhan yang memberkati kami. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu sekarang. Terimalah berkat anugerah yang melimpah datang dari Bapa di sorga. Kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus serta pimpinan kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Kita berjumpa dengan Tuhan. Yang diberkati bersama berkata amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.